membawa pertobatan, membawa pemulihan, membawa kesembuhan, membawa berkat kelimpahan. Dalam nama Yesus Kristus yang berdas mengatakan amin. Silakan duduk. Salam. Ya, saya mau bersaksi selama tanggal 4 sampai tanggal 8 saya mengikuti terobosan doa sangat luar biasa. Ya, temanya sangat banyak. Saya akan saksikan orang-orang yang mengalami berkat Tuhan. Ya. Ada anak umur 8 tahun. Sini siapa yang umur 8 tahun? Ada anak umur 8 tahun. Dia membagi-bagikan jam 4 pagi dia bangun, membagikan baju second, sepatu second, mainan-mainan yang sudah dia tidak suka, dia kumpulin pakai kardus, dia bagikan di lampu merah di anak-anak jalanan, saudara. Ya, apa yang terjadi, saudara? Itu tambah banyak dan tambah banyak orang-orang yang memberkati anak ini dan mengikuti anak ini, dan sekarang ini orang-orang yang ada di gerakan ini anak-anak umur 10, 9, 8 sampai 300 anak, saudara. Ya. Luar biasa gerakan. Terus ada anak kuliah di Singapura, dia pengen kuliah di Singapura, tapi bapaknya, orang mamanya dia nggak mau biayain. Tapi anaknya nekat untuk kuliah di Singapura. Ini anak ini perempuan, saudara. Kalau yang tadi itu laki-laki yang masuk tahun tadi itu. Ya. Akhirnya dia dapat beasiswa gratis kuliah di Singapura, saudara. Ya, kuliahnya. Tapi dia harus kerja di piring, kerja apa aja, dan tidur di gudang selama 4 tahun dia tidur di gudang. Kuliah sama kerja, cuci piring, ya, ngepel, ya. Setelah dia dapat sertifikat, ya, ijazah yang terbaik dari Singapura, dia kembali lagi ke Bandung. Dan dia terinspirasi membuat perusahaan kue. Dia nggak melamar pekerjaan, dia nggak mau, karena dia sesuai yang di gerejanya dari dia itu adalah engkau harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Pemuda-pemuda dari gereja ini jangan bermimpi jadi pegawai negeri, jangan bermimpi cari kerja, engkau harus membuat lapangan pekerjaan. Anak gadis ini membuat usaha kecil-kecilan kue, dan sekarang karyawannya sudah 400 orang, masih gadis, ya, belum nikah, ya. Karyawan sudah 400 orang di Bandung, saudara. Dan bukan hanya itu, saudara. Kalau di sini namanya kul, tapi kalau di sana namanya rumah singgah, saudara. Dia mendirikan kul sampai 30 kelompok, masih gadis, saudara. Luar biasa. Ada kesaksian lagi, saudara. Dia tergerak hatinya karena melihat anak-anak Papua di dalam hutan sana tidak sekolah, nggak sekolah, saudara. Ini anak ini udah cukup berumur, umurnya 27 tahun, tapi masih lajang, belum nikah. Dia minta sama Tuhan, dia minta didoakan sama pendetanya untuk pergi ke Papua. Di Papua apa yang dia lakukan? Jualan es. Apalagi, saudara, dia jualan keripik ubi, keripik talam, gede-gede. Karena dia tidak ada yang membiayai. Tapi karena niatnya pengen membuka sekolah di Papua, saudara, dia dari jualan es sama keripik-keripik, saudara, apa yang terjadi? Dia bisa mengumpulkan uang 5 juta. Dan dia membeli seng dan kayu-kayu jelek-jelek. Dia bangun kayak kandang ayam, katanya. Karena apa? Seng di sana mahal. Semen di sana 300.000 satu sak. Di sini enak, murah, ya. Di sana mahal. Dengan modal 5 juta dia dirikan sekolah kayak kandang ayam. Ya, tadinya anak-anak itu gak mau sekolah karena itu sekolah gak jelas. Masa gedungnya kayak kandang ayam? Dijemputin siapa yang mau, siapa yang mau. Jemputin tiap hari dijemputin. Pagi dia harus jemputin untuk ngajar anak-anak itu, padahal gratis, nggak biaya. Harus dijemput pula, saudara. Dia jemputin dari 10 anak, 20 anak, 30 anak, saudara. Tapi ada hasilnya, anak-anak yang diajar ini tambah pintar, bisa membaca, bisa menulis, dan tambah baik, bisa berdoa di rumahnya. Orang
banyak muridnya nggak muat lagi, saudara. Gedungnya nggak muat, harus di luar, di tenda-tenda, nggak muat. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Adalah namanya didengar oleh suatu yayasan tak apa begitu yang namanya Gerbang Emas. Yayasan Gerbang Emas itu adalah yang peduli pendidikan, yang tidak punya gedungnya, yang nggak punya gedung sekolah, yang nggak punya perlengkapan sekolah. Dia datang ke situ, dia ngomong sama bapak ini, kebetulan orang Jawa, saya lupa namanya. Maukah kamu membangunkan gedung sekolah seharga 1,5 miliar? Dia bapak ini dia bilang, kalau Tuhan kehendaki silahkan Pak, tapi aku jangan dikasih duit. Tadinya mau dikasih duit 1,5 miliar. Ada yang mau saudara dikasih duit 1,5 miliar? Yang mau angkat tangan, saudara, ya. Minta dari Tuhan Yesus. Amin. Ya, yang angkat tangan terjadilah mendapatkannya. Ya, saudara, karena saudara mau, kan gitu kan. Nah, akhirnya dia nggak mau ambil uangnya, dia minta gedungnya saja. Akhirnya dibangun sama ini Gerbang Emas ini. Megah dibangun, saudara. Luar biasa. Masih banyak lagi. Saya mau cerita pimpinannya sendiri. Pimpinannya sendiri. Dia memulai pembangunan sekolah, saudara, hanya modal 50 juta. Modal 50 juta. Di tempat yang rawa, dia harus pikun, jalannya nggak ada. Tapi dia mulai letakkan itu 50 juta, saudara. Bangunannya sekarang ada 9 bangunan yang gede-gede. Yang paling tinggi tingkat 6, ada yang tingkat 4, saudara. Saya lihat itu ukuran bangunan itu 30 kali 100, ada yang 100 kali 200, gede-gede, saudara. Dan ada 9 bangunan. Totalnya berapa, saudara? Dari 50 juta menjadi total semua 9 gedung itu, saudara, 200 miliar. Itu kesaksian-kesaksian yang sangat radikal, yang tidak tahu dari mana sumbernya. Ketika dia berdoa membangun itu, waktu dia makan, dia melihat ibu-ibu lagi stres, ya, dia dekatin, Bu, kayaknya maaf ya, ibu kayaknya ada masalah ya, boleh nggak aku berdoa? Aku dibilangkan berdoa sama ibunya. Oh iya, emang aku stres, kapalku dari luar negeri nggak boleh mendarat, bawa semua material-material, televisi, besi, obat, semen, banyak sekali bahan-bahan, dan semuanya terlantung-lantung di tengah lautan, nggak bisa mendarat karena nggak ada surat-surat. Boleh nggak aku berdoa supaya Tuhan membuka jalan supaya bisa dibongkar barang itu? Kalau memang bisa, 50% isi kapal kirim ke rumahmu. Dan ibu ini berdoa. Apa yang terjadi, saudara? Doakan dalam waktu 6 hari kapal ini diizinkan dibongkar dan barangnya bisa diturunkan, saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Dan dia tanya setiap bangunan apa lagi yang kurang, apa lagi yang kurang. Setiap yang kurang ngomong sama saya, Bu. Sampailah sehingga bangunan itu sampailah 200 miliar, bukan lagi 50%. Dan sampai sekarang dia tidak mau jadi agama Kristen, tapi dia mendukung pelayanan itu lebih daripada orang Kristen sendiri. Saudara, ini saudara, ini apa artinya, saudara? Kenapa kalau bisa, saudara juga bisa, saya juga bisa. Amin. Saya ngomong sama Ibu Gembala, bukan hanya mau Tuhan akan kasih, kalau engkau percaya. Kalau Tuhan bisa berkati Pak Niko, Pak Yaakob, Tuhan bisa berkati Pak Petrus Agung, Tuhan bisa memberkati Pak Rubin Hadi, Tuhan bisa memberkati Ibu Iin Sutito yang seorang ibu-ibu, bisa memberi makan setiap Jumat 5.000 orang, bisa membuka 3.000 rumah singgah. Seorang ibu-ibu biasa pakai Tuhan. Anak-anak klinik servis, mereka mulai membuka. Anak-anak yang bisa penari, buka penari. Anak-anak yang bisa main musik, main keyboard, mereka buka les keyboard sampai punya penghasilan 10 juta satu hari, 10 juta satu bulan, hanya main keyboard. Kenapa, saudara? Dan kenapa
juta itu, engkau mau ngambil yang 1 triliun itu, atau yang cukup cuma 10 juta itu, semua ada di dalam dirimu. Nah, saya kasih tema adalah kita harus saudara, mengembangkan potensi diri. Katakan mengembangkan potensi diri. Kita ini bisa menghasilkan 1 hari 1 juta, atau 1 hari 10 juta, atau 1 bulan 1 juta dari diri kita sendiri. Oleh sebab itu, mari kita kembangkan potensi kita tadi. Seperti yang saya saksikan, masih banyak lagi. Saya katakan masih banyak lagi. Nanti yang kesaksian yang berbeda saya akan sampaikan yang di siang hari. Karena kesaksian orang-orang itu membuat saya terbakar, dan saya mau potensi yang ada di jemaat GBI-GSD ini harus dikembangkan. Jangan hanya cukup 1 bulan digaji 3 juta sudah cukup. Atau lebih lagi mendapatkan 30 juta bisa dari tanganmu, dari pikiranmu, dari talentamu, dari karuniamu. Engkau bukan hanya menjadi karyawan, tapi engkau bisa menjadi bos, engkau bisa menjadi manajer, engkau bisa menjadi pemimpin perusahaan, engkau bisa mendirikan perusahaan sendiri. Saudara, kalau engkau mau menggali diri, walaupun engkau jadi karyawan yang terbaik di perusahaan itu, engkau terus naik, terus gajimu naik, terus pangkatmu, karena engkau bisa diandalkan oleh pimpinanmu. Begitu. Mari kita belajar satu persatu. Yang pertama, 1 Korintus 3 ayat 10. 1 Korintus 3 ayat 10. Nanti setelah ini saya akan urapi, saudara. Ambil urapan itu, terima bahwa urapan itu adalah yang pertama. Urapan itu, saudara, engkau bisa mengusir setan, mengusir kegagalan engkau bisa mengusir. Yang kedua, urapan itu yang kau dapatkan adalah engkau bisa mengangkutkan malaikat. Malaikat, ayo bersama kami untuk meraih kesuksesan, begitu, meraih kemenangan, mengambil berkat-berkat. Terus urapan yang ketiga, saudara, urapannya saya urapan sekali, tapi ada 3 fungsi. Yang ketiganya adalah engkau mengambil berkat. Jadi setiap pagi saudara bangun tidur, saudara ngomong, kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan yang ada di Rio, kekayaan yang ada di Kampar, kekayaan yang ada di mana saja, untuk ngomong, masuk ke kantong dompetku dalam nama Yesus, masuk ke bajuku dalam nama Yesus, masuk ke rekeningku dalam nama Yesus. Seperti itu setiap pagi, biar engkau betul-betul mendapatkan transferan dari kekayaan di Rio. Rio ini kaya, bukan hanya mereka yang menikmati, tetapi engkau juga harus bisa menikmati. Nah itu, saudara, kenapa urapan itu penting sekali, ya. Yang pertama, menyapu bersih roh kegagalan, menyapu bersih setan-setan yang mengganggu kita. Yang kedua, untuk mitra dengan malaikat. Kalau mereka bermitra dengan Tuhan, kita bermitra dengan malaikat. Ayo malaikat, bantu aku mau kerja, berikan keberhasilan. Begitu. Yang ketiga adalah ambil. Begitu, datang ke showroom jamaah. Mobil yang paling bagus apa? Kalau anakku suka Fortuner, ya apa? Pajero ya. Nama Yesus, mobil Pajero. Kalau namanya datang ke Pajero. Nah, gitu. Amin. Itu namanya merampas. Iman kita harus kita naikkan dulu. Secara iman kita harus yakin dulu. Tapi kalau iman kita belum yakin, nyatanya tidak akan yakin. Nyata itu bisa kita pegang, bisa kita bawa. Kalau iman kita yakin, maka nyatanya tinggal menyusul. Amin. Seperti kesaksian saya, hanya membangun 50 juta, habis 200 miliar Tuhan kirim dari mana-mana. Hanya 5 juta, dapat 1 miliar 500 dari orang yang tidak dikenal. Hanya pengen kuliah di Singapura, orang tuanya gak mau biayai, dia dapat beasiswa dan dia bisa harus tidur di gudang selama 4 tahun. Dia pulang ke Indonesia, dia bisa membuka perusahaan kue. Ini mujizat-mujizat ini yang harus kita ambil. Dan di Rio ini sangat
mereka yang ambil itu. Mulai sekarang kita harus ambil juga. Amin. Kita baca 1 Korintus 3 ayat 10. Mana tadi? 1 Korintus 3 ayat 10. 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia yang Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun di atasnya. Nah, kita harus perhatikan nih. Perhatikan nih, tiap-tiap orang harus memperhatikan cara membangunnya. Nih, makanya kau tahu, ketika kita meletakkan bangunan, Tuhan sudah berikan teladan dan contoh. Jadi kita harus ikutin. Tuhan meletakkan contoh teladan bangunan adalah membangun dengan emas. Emas itu artinya murni. Hati ini murni, hati ini tulus, hati ini jujur, hati ini berintegritas, hati ini semangatnya tinggi, bergairah. Udah, ikutin, maka engkau akan mendapatkan kemenangan. Tetapi ketika engkau membangunnya dengan jerami dan kayu, engkau tidak ketulusannya setengah-setengah, kejujurannya setengah-setengah, rajinnya setengah-setengah, semangatnya setengah-setengah, imannya setengah-setengah, maka juga dia akan terbakar, roboh. Udah. Di sini kita harus membangun dengan emas. Amin. Kita ubah supaya kita potensi diri kita, nilai diri itu naik. Bagaimana sikap kerajinanmu, kejujuranmu, semangatmu, keterbukaanmu, apalagi yang baik-baik itu, yang positif-positif itu, engkau harus ada semua di dalam dirimu. Maka potensi dirimu akan naik. Amin. Potensi dirimu akan naik sehingga orang mencari engkau. Ini anak ini bagus, cocok jadi manajer, cocok digaji besar. Anak ini cocok dikasih fasilitas Pajero. Anak ini cocok dikasih rumah, bonus rumah. Cocok ini, cocok. Ada semua sama dia. Pemasaran bisa, ya. Apalagi, ya. Ngomong bisa, kerja bagus, karakternya bagus, imannya oke, cocok ini. Naikkan pangkatnya, naikkan gajinya. Dan anak seperti ini dijadikan rebutan oleh perusahaan besar. Udah, gak perlu melamar kerja, saudara dicari orang. Nah, itulah meningkatkan potensi diri kita. Harus ada terobosan di tahun 2022 ini. Bagaimana dengan doamu? Bagaimana dengan membaca Alkitabmu? Harus ada terobosan yang selama ini doa nggak pernah, baca Alkitab nggak pernah. Di tahun 2022 ini ada terobosan. Ketika engkau baca Alkitab, mendapatkan waktu dan strategi. Potensi diri yang membangunnya dengan emas. Amin. Oke, saya percepat karena waktu. Yang selanjutnya, ya, kita belajar. Nah, yang tadi adalah potensi diri kita perbaiki itu berhubungan dengan manusia. Sekarang adalah 1 Samuel 14 ayat 47. 1 Samuel 14 ayat 47. 1 Samuel 14 ayat 47. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya, melawan Moab, Bani Moab, Edom, raja-raja negeri Coba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Nah, artinya apa? Kita nggak boleh diam saja. Kita harus berperang melawan diri kita, melawan kemalasan kita, melawan iman kita yang selalu mau jatuh, diombang-ambingkan oleh setan. Kita lawan dan kita harus memberikan
kemenangan. Tuhan sudah memberikan kemenangan. Ketika engkau bergerak kemenangan ibadah, ketika engkau mau hadir beribadah, maka engkau ibadah. Mungkin di tengah jalan engkau ada hantu, ngapain ibadah, pergi aja ke sana, pergi aja ke sana, pergi aja ke sana. Tapi engkau bertekad, aku harus ibadah, dan engkau berikan kemenangan. Ini berbicara tentang kemenangan, dan tadi adalah tentang membangun diri dengan manusia, dengan karakter, ya, yang baik-baik dengan manusia. Tetapi yang ini yang kedua adalah membangun diri soal iman, terobosan iman. Amin, amin. Kalau di sini masalah integritas, rajin, jujur, adil, pintar ngomong, pintar kerja, begitu kan, ini urusan dengan duniawi nomor satu, mas. Nah di sini soal iman, bagaimana iman kita harus ada terobosan, iman kita harus naik, ya. Kita harus bisa membaca Alkitab, berdoa terus menerus. Penyembahannya itu ada terobosan, bukan hanya sekedar menyembah Tuhan, ada terobosan. Baik, saya ingin ketika saya mengikuti ini setiap tahun, ingin jemaat di sini bisa ikut bersama-sama kami, biar mengalami sendiri, saudara. Karena apa, saudara? Ketika kita menari-nari, WL menari-nari di sini, jemaat di belakang itu menari-nari. Karena menari-nari, meloncat-loncat bergairah, tampak WL-nya nyuruh-nyuruh, ayo bertepuk tangan, ayo menari, ayo. Mereka sudah nari-nari, sudah melompat-lompat, sudah mengaum, Jesus. Dan ada ibu-ibu, saudara, apa yang terjadi? Di tempat ini siapa yang punya masalah? Mengaumlah sama Tuhan, karena Tuhan mau nolong engkau di tempat ini. Ada seorang ibu-ibu langsung loncat dan naik di atas kursi dan berdiri. Yesus, tolong utangku 400 juta. Besok rumahku mau disita. Apa yang terjadi, saudara? Keluar ibadah itu, saudara, mujizat terjadi. Tuhan lipat gandakan, dia dapat berkat 4 kali dari 400 juta. Rumahnya tidak bisa, rumahnya dia jadi disita. Dia bisa bayar 400 juta dan dia bisa antar itu uang 400 juta ke gereja. Dia telepon minta nomor rekening gereja, dia transfer 400 juta karena ada mujizat terjadi pada dirinya, dan dia masih punya uang 800 juta. 400 kali 400 kali 400 kali 400, saudara. Hal yang tidak mustahil, tapi Tuhan nyatakan seperti janda. Saudara baca di Alkitab, pernah dengar nggak? Asal aku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Orang banyak berbondong-bondong yang sakit banyak sekali, tapi hanya ada satu yang punya iman. Asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Tuhan Yesus tidak berdoa, tapi dia punya iman si perempuan ini. Hanya menjamah jubah. Tuhan Yesus dari belakang. Siapa tadi yang jamah aku? Aku terasa ada kuasa mengalir. Tuhan Yesus lagi pergi berjalan. Perempuan ini yang sakit ini menjamah dari belakang. Dia ketakutan. Aku Tuhan. Jadilah beriman dulu, dan janda itu sembuh. Seperti ibu tadi yang punya utang 400 juta tadi, yang lainnya semua malu-malu untuk berdiri, untuk maju, untuk mengaum. Ibu ini dia malu, dia lapar, dia langsung loncat di kursi. Yesus, utangku 400 juta, besok rumahmu mau disita. Semua orang mendengar, dia tidak malu seperti janda perempuan ini. Dia tidak malu, dan ibu-ibu itu dilunasi utangnya lebih lagi, bahkan dia bisa membantu 400 juta untuk gereja. Dia bisa ngantongin 800 juta. Wow, penting. Amin. Mari kita terobosan diri di tahun 2022 ini. Jangan biasa-biasa lagi. Kita harus potensi diri kita tingkatkan. Apa yang kurang kita belajar. Baca buku, terus bekerja. Yang di sini terus berdoa, terus baca Alkitab. Di sini ada tentang iman, di sini tentang kerohanian, di sini tentang memperbaiki diri, potensi kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, sama-sama kita berdoa.
usir segala kegagalan. Kami ajak malaikat bersama kami untuk bekerja. Kami ambil kekayaan-kekayaan yang ada di bumi ini, di mana kekayaan itu berada. Kami melakukannya setiap hari. Malam kami, amin. Amin. Silakan duduk. Mari menyerahkan anak ke atas. Mari sama orang tuanya. Cek di bawah lasik. Ibu kembali, anak-anak bukan dibaptis selam, tapi anak-anak diserahkan kepada Tuhan Yesus karena imannya, iman orang tuanya. Dia belum tahu mana yang benar dan yang salah. Oke, kemari. Boleh ngadap ke mana? Ngadap ke mana? Ngadap ke mana? Sama-sama kita mengangkat tangan. Tuhan, kami menyerahkan di bawah lase di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati anak, Engkau berkati anak, Engkau yang murah yang anak yang aku berkati. Orang tuanya mampukan untuk mendidik anaknya, mampukan ya Tuhan. Alam kami untuk mengajarkan hal tentang Allah kebenaran dalam kami. Amin. Boleh duduk kembali ke belakang. Ya Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akhir. Oh iya, kita undang kita berjamaah dulu sebelum. Tuhan, ampuni dosa kami, ampuni pelanggaran kami. Hari ini kami melakukan perjamuan kudus. Berkati kami, urapi kami, akhirkan kami layak dan kami dalam nama Yesus. Amin. Boleh dibuka. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan.
Dia dapat Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sembah, ucapkan terima kasih atas kebaikan Tuhan, atas berkat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau pulihkan kami, haleluya. Haleluya, yang pertama katakan amin. Silakan duduk. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati oleh firman Tuhan. Selamat datangnya di sini. Selamat